Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naufal Najibari, kelas Ilkom A. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal latihan dasar-dasar pemrograman Java. Nah, karena NIM saya genap 2310936, maka saya akan menjelaskan di poin B ini. Oke, langsung aja ke nomor 1. Di nomor 1 ini kita diminta untuk membuat sebuah program Java yang bisa menerima inputan 3 buah pecahan, sebuah bilangan pecahan, dan menentukan operasinya, gitu, tambah, kurang, kali, bagi. Langsung aja ke kodenya. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya, nih, operasi pecahan gitu di file yang bernama operasi pecahan. Nah, di sini kita karena diminta untuk programnya bisa menerima inputan dari usernya, kita harus mengimport ini dulu, java.util.scanner. Jadi kita mengimport scanner dari package java.util itu. Terus kita mendeklarasikan ini ya, operasi pecahan sesuai dengan nama filenya. Operasi pecahan di public. Kalau di public jadi kita sesuai dengan filenya, kasnya tuh. Kemudian kita langsung masuk ke main, atau ke program utamanya. Nah, di program utama ini kita memberi nama di scanner ini ya dengan nama input dan menuliskan new scanner system. Jadi kita membuat scanner baru ya. Jadi kita membuat inputan baru gitu ya, dengan nama ini, nama scanner itu input. Terus kita diminta untuk menerima 3 bilangan pecahan. Nah, di sini kita langsung aja kasih ini aja ya, tulisan yang masukkan bilangan pertama gitu, untuk membedakan dengan bilangan kedua dan ketiganya. Nah, di bilangan pertama kita akan memasukkan inputan bilangan pertama itu di variabel A dengan tipe data double. Kenapa double? Karena di sini kita diminta untuk mengoperasikan bilangan pecahan. Jadi kita menggunakan double. Bilangan pertama kita menamai variabelnya dengan A, dan kita tuliskan ini input next double. Nah, jadi kita menggunakan si input ini gitu ya, input yang scanner itu, input berupa next double gitu, berupa pecahan. Nah, input berupa pecahan itu disimpan di variabel yang namanya A. Baik. Di bilangan-bilangan selanjutnya pun sama. Cuman yang membedakan itu kita variabelnya di sini yang kedua ya, bilangan kedua kita menamakan variabelnya B, dan yang ketiga kita menamakan variabelnya C. Saja untuk inputan usernya, dan kita masuk ke operasinya, operasi aritmetikanya. Nah, di sini kan kita diminta untuk mengoperasikan dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ini kita mengoperasikannya. Nah, misalkan ini penjumlahan A tambah B tambah C. Nah, operasi ini tuh disimpan di variabel yang namanya penjumlahan, tipe data double. Kenapa double? Nah, tadi ya, ini kita mengoperasikan bilangan pecahan. Begitupun selanjutnya sama pengurangan, perkalian, dan pembagian.
Nah, untuk menampilkan hasil operasi, kita menggunakan ini sistem outprint, sistem outprint. Nah, terus kita menambahkan string hasil penjumlahan, pengulangan, perkalian itu, biar mengetahui gitu yang kalau hasil penjumlahan. Nah, kemudian kita tambah variabel ini yang berisi operasinya gitu ya. Misalnya ini variabel penjumlahan berisi operasi penjumlahan, nah kita tambahkan di output sini. Jadi outputnya kita keluarkan setelah kata-kata ini. Itu. Begitupun yang pengurangan, perkalian, dan pembagian sama. Itu kita langsung run aja. Nah, ini di sini kita masukkan bilangan pertamanya ya. Misalkan kita ingin 3,5, terus kita ingin 2,8, terus lagi 4,3. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian jika kita kurang atau ingin memastikan gitu, kita bisa menggunakan ya, kita kalkulator gitu. Di sini kita bilangan pertamanya 3,5 ditambah 2,8 ditambah 4,3. Ini untuk penjumlahan ya. Hasilnya 2,6. Sama ya, 2,6. Oke, kita langsung ke pengurangannya coba. 3,5 dikurang 2,8 dikurang 4,3. Ya, kita lihat sama 3, oh ya, sama ya, ini dibulatkan jadi kayak gini, 0,599. Terus kita ke perkalian, jadi 3,5 dikali 2,8 kan dikali 4,3, 2,14 sama ya, juga jadi dibuatkan jadi begini ya, 2,14. Kemudian kalau pembagian jadi 3,5 dibagi 2,8 bagi 4,3, hasilnya 0,295 sama ya hasilnya. Di output dari kode ini sudah benar dan berjalan test error, yaitu ini untuk di soal nomor 1. Oke, kita langsung masuk ke soal yang kedua. Soal yang kedua itu kita diminta untuk membuat programan bahasa Java yang bisa menampilkan bahwa dia itu mendapat hadiah, mendapat atau diberi hadiah jika dia itu ranking 1 di kelas dan dia naik kelas. Nah, berarti kita ini menggunakan logika dan gitu di program kali ini. Nah, saya langsung aja ya, ranking. Seperti biasa,
kita akan mengimport scanner karena kita akan menerima input dari user gitu. Terus seperti biasa ya, di arranging sama dengan filenya karena pabrik, kita masuk ke program utamanya. Seperti biasa, jika scanner kita namai scanner tersebut dan dengan masukkan dan membuat scanner baru. Itu biasa. Di sini kita kasih string aja ya, dia buat pertanyaan gitu ke user, itu ranking apa. Nanti user akan menginputkan gitu ya, satu gitu ya, dengan tipe data integer ya, karena ini angka biasa gitu ya, bukan pecahan, jadi kita pakai integer gitu, integer ranking. Nah, ini nama scannernya kita masukkan kan, masukkan dengan masukkan integer to next. Oke, tuh. Jadi inputannya berupa integer yang disimpan di data integer yang namanya variabel itu rank itu. Nah, kalau udah kita dapat rank user gitu ya, berapanya, kita langsung nanya itu naik kelas enggak, naik kelas enggak. Kan ini petunjuknya kalau ya kita tekan true, dan kalau tidak kita tekan false gitu. Nah, karena ini true false berarti kita menggunakan boolean ya. Nah, dan menggunakan tipe data boolean dengan nama variabelnya naik kelas. Nah, ini nama scannernya ya, masukkan dan menerima inputannya berupa boolean, simpan di ini ya, simpan di variabel naik kelas. Ketika kita sudah menerima ranking user dan user itu naik atau tidaknya, kita langsung memberikan kondisi gitu ya, kondisi berdasarkan masukan yang sudah diinputkan gitu. Kalau karena kita tadi kan menggunakan kondisi dan di sini tuliskannya di sini. Jadi kalau user itu ranking 1 dan user itu naik kelas itu benar ya, true ya. Oh ya kan true ya di sini. Kalau naik kelas, maka kita akan outputkan atau mengeluarkan kalimat itu, selamat kamu mendapatkan hadiah. Nah, ini kalau si usernya ranking 1 dan naik kelas. Kalau nggak naik kelas gimana? Kita akan mengeluarkan teksnya seperti ini: tetap semangat, usaha lagi tahun depan. Seperti itu saja untuk codingan yang hadiah ranking ini. Kita langsung coba aja jalani. Nah, keluarnya ranking berapa? Misal kita buat dulu, naik kelas enggak, kita buat naik kelas dulu, true. Oke, itu pertama, kamu mendapatkan hadiah. Itu kalau kita masuk ke kondisi if. Gimana kalau kita masuk ke kondisi else gitu? Syarat dari logika dan itu kan semua kondisinya itu harus satu ya, kondisinya itu harus true. Jadi si rankingnya harus ranking true dan naik kelasnya itu harus true. Bagaimana kita agar kita masuk ke sini, kita buat ya salah satunya salah atau dua-duanya salah. Kita jalanin ulang ya programnya.
Kita coba output, atau maksud saya input rankingnya bukan ranking. Misal kita rankingnya mau ranking berapa? Ranking 36. Waduh. Nah, kamu naik kelas tidak? Jadi kita masih naik kelas nih. Oh, salah. Oh iya sih. Itu saya true ya. Lagi lah. Berapa? 36. Nah, awas, kita harus bikin kalau dia naik kelas. Nah, tetap semangat, usah lagi tahun depan. Ini kan kondisi yang nih ya, kondisi yang berarti logika dari program kita udah berjalan baik, dan program pun tidak ada error. Mungkin sekian ya program dia ranking kali ini, atau program nomor 2. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini kita diminta untuk membuat program Java yang menjumlahkan kode ASCII-nya. Kode ASCII dari A dan karakter B. Lanjut ke kode. Nah, ini seperti ini. Ini seperti ini. Nah, kita nggak perlu untuk input dari user gitu, jadi kita harus import scanner kayak tadi. Kita langsung saja deklarasikan seperti biasa aja ini, sesuai dengan filenya yang dipublish, terus ke program utamanya. Nah, di program utama kita deklarasikan karakter A dan B. Nah, dimintanya karakter A dan B di dalam variabel yang namanya A dan variabel yang namanya B dengan tipe data tentu saja char karena karakter. Nah, di program ini itu kita diminta untuk menjumlahkan kode ASCII-nya. Nah, PR-nya berarti kita harus mengubah si karakter-karakter ini ke dalam kode ASCII. Gimana ngubahnya? Gampang aja, kita tinggal deklarasikan ulang si variabel-variabel yang bukan karakter tadi ke dalam variabel baru yang tipe datanya integer. Kenapa integer? Ya karena kode ASCII itu berupa angka, gaya bilangan bulat, bukan pecahan. Kita deklarasikan dengan integer. Kenapa bisa langsung ubah gitu? Dengan menggunakan integer ini, kita bisa langsung ubah karena sejatinya dalam program bahasa Java itu karakter-karakter yang dideklarasikan akan disimpan atau akan disimpan berupa kode ASCII-nya. Jadi misalkan A. Nah, Java tuh nyimpannya tuh kode ASCII-nya, kode ASCII dari A. Begitupun yang B, kode ASCII dari B. Dan seterusnya, karakter-karakter lain pun seperti itu. Nah, jadi ketika kita ingin mengetahui kode ASCII dari karakter-karakter, kita tinggal deklarasikan karakter-karakter itu ke dalam tipe data integer. Jadi variabel yang menyimpan karakter tersebut kita deklarasikan ulang ke dalam variabel yang tipe datanya integer. Jadi secara tidak langsung kita tuh nyuruh Java buat
tampilin dong kode ASCII dari karakter yang ada di A sama karakter yang ada di B gitu di sini dalam programnya itu. Jadi kurang lebih kita tuh kayak nyuruh Java gitu buat tampilin kodenya, kode ASCII. Karena Java tuh ya nyimpennya udah dalam bentuk kode ASCII gitu di dalam. Jadi kita tinggal nyuruh aja buat nampilin kode ASCII-nya gitu, dengan tipe data integer ini gitu. Nah, ketika kita sudah mengetahui kode ASCII-nya dari setiap karakter, kita tinggal jumlahkan. Nah, di sini karena kita menyimpan kode ASCII A dan B di variabel ASCII A dan ASCII B, kita tinggal jumlahkan aja ASCII A tambah ASCII B. Jika sudah dijumlahkan, kita simpan di variabel jumlah ASCII kayak gitu. Ketika kita sudah mengetahui hasilnya, nah kita tampilkan semuanya di sini. Tampilkan apa saja? Tampilkan kode ASCII-nya, kode ASCII dari A-nya, tampilkan kode ASCII dari B-nya, ya dengan sistem biasa ya. Dan kita tampilkan jumlah dari masing-masing kode ASCII-nya gitu. Jadi kode ASCII A tambah kode ASCII B, jumlahkan dan tampilkan hasil penjumlahan ini yang ada di variabel jumlah ASCII di sini. Gitu. Ini buat nampilin kode ASCII dan ya. Ini buat nampilin jumlah kode ASCII A dan kode ASCII B. Kayak gitu. Langsung aja ya kita jalanin programnya. Tuh. Ya, kode ASCII dari karakter A itu 65. Ini ya. 65 di variabel ini itu berisi kode ASCII dari karakter A ya, 65. Begitupun yang B sama kode ASCII B dari karakter B itu 6. Jadi ASCII B ini berisi 66. Yang 66 itu adalah kode ASCII dari B. Begitu. Dan ini jumlah dari karakter A dan B. Jumlah dari kode ASCII A, kode ASCII B. Yang kalau dijumlahkan 65 tambah 66 itu yaitu 131. Kita bisa membuktikan gitu ya kode ASCII A dan B. Ini kode ASCII-nya. Kode ASCII A itu 65, kode ASCII B 66. A kapital dan B kapital. Ya. A 65 dan B 66. A65 B 66. A65 B 66. Ya benar ya. ASCII-nya kalau dijumlahkan itu jadi 131. Benar ya. Nah, udah selesailah program di nomor 3 ini. Program yang berjalan dengan baik, tanpa error. Dan mungkin sekian video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.